boleh tahu nggak sih kayak a day in Henan Asset tuh ngapain? Kalau saya kan saya selesai liatin broker kayak gitu kan, nggak mungkin Henan Asset cuma hanya liatin broker doang. Maksudnya ngapain aja gitu strateginya? Bagaimana membedakan cara beli retail dan non-retail, smart money /MM/Will. Tadi kalau misalnya Hengki kan lihat HP. Kalau saham Ya. lihatnya siapa kalau kayak gitu. Sebetulnya- FYI ya, ini kalau misalnya mungkin Bro Ivan belum tahu ya, itu sering disebut-sebut, sering dibikinin kayak chart-chart ini. Kalau misalnya UE ini historical IPO-nya naik berapa persen, day one, one week, one month, one year. Oh ya? Wah, saya masih belajar juga. Saya suka. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan dari netizen nih. Bagaimana cara Henan melihat potensi saham yang akan naik? Apa saja yang diperhatikan? Gitu. Mungkin tadi udah terjawab lah ya. Ya. Intinya mengenali dari segi ownernya dan juga think long term kayak gitu kira. Apakah ada tambahan di luar dari itu? Mungkin ya sama lah tadi seperti kalau saya boleh ulang sedikit yang kita bicara di awal ya, kita harus perhatikan flow, kita harus memperhatikan ya ini momentum dari harganya disupport oleh persistent atau kenaikan volume yang konsisten atau tidak, ya hal-hal seperti itu sih yang mungkin retail investors juga lihat anyway. Ya. Bagaimana cara jago di capital market? Nah, ini minta tips melewati krisis. Oh, melewati krisis ya itu memang paling susah sih. Jadi gini, kita sebagai investor, apalagi investor institusional seperti saya ya at least ya, itu yang musuh nomor satu sebetulnya bias. Kita punya prinsip tertentu dan atau punya persepsi tertentu terhadap sesuatu dan itu mempengaruhi cara kita investasi, ya kan? Pada saat kita punya trust itu juga bias sebetulnya. Sebetulnya kan kita harus lihat indikator ya. Ini ya mau ada trust atau tidak terhadap perusahaan tersebut, tapi kita harus menghormati kalau market decide untuk menjual ya akan terjadilah penjualan tersebut dan akan turun. Sama halnya dengan kita nggak suka dengan atau misalnya kita punya bias negatif terhadap saham-saham perbankan gitu. Ini udah turun terus gitu, udahlah lupain gitu. Itu juga bias gitu, kita harus perhatikan. Jadi kita sebagai investor itu harus punya disiplin dan disiplin itu harus mungkin dihindari sebanyak mungkin adanya bias-bias. Itu aja sih. Itu yang prinsip nomor satu. Oke, kalau kita misalnya kalau saya gitu kan retail, flow-nya lagi jelek, makronya jelek, kita bebas kayak nggak mau di market lah, kita exit semua. Yes. Nah kalau Henan Asset kan setahu saya kan nggak boleh ya, Betul. harus tetap pegang saham dalam bentuk 90%. Nah itu gimana dong? Artinya kan crash merupakan salah satu hal yang wajib dialami sama asset management gitu. Betul sekali. Jadi kalau saya boleh ralat sedikit, jadi kita kalau di konvensional itu harus minimum 80%. Oke. Ada tenggang waktunya, tapi intinya adalah 80% itu harus kita jagalah porsi equity-nya. Jadi memang di saat seperti terjadinya crash seperti itu, crash itu kan sulitnya adalah banyak yang black swan atau gray swan kan. Intinya kita nggak bisa predik itu terjadi gitu ya. Mungkin kalau kita lucky kita akan bisa predik dan itu pun tidak selalu bisa konsisten. Karena alasan dari crash itu kan beda-beda ya. Dan kalau kita punya indikatornya kebetulan, tapi kalau kita nggak punya ya it something yang kita harus cepat-cepat understand dan juga actionnya seperti apa gitu ya. Misalnya kita bisa dari saham-saham momentum yang kita sudah punya, kita langsung konversikan ke saham-saham dividen atau yang saham-saham dengan valuasi yang sudah rendah. Tapi itu pun juga kita perpindahannya nggak bisa secepat itu karena kita harus ingat saham-saham yang lagi di bottom ini likuiditasnya nggak bagus. Iya. Kita nggak bisa beli loh. Iya. Tapi kita lihat juga kalau misalnya persepsi dari crash tersebut adalah economic crash. Artinya ada faktor yang mempengaruhi fundamental ya kita akan lihat lagi ini cepat-cepat kita harus tahu saham-saham mana yang bisa benefit atau paling tinggal defensively nice gitu kan atau misalnya saham kita crashnya terjadi di Indonesia gitu krisis moneter atau krisis apapun lah di Indonesia dan kita masih punya eksporter loh kita pindah ke sana gitu misalnya itu kita harus memang sudah siapkan senarionya sebisa mungkin dan pada saat kita memahami sebuah krisis yang sifatnya long term, yaitu kita harus cepat-cepat pindahin ke situ ya, nggak ada cara lain. Atau kalau kita bisa beli, kalau di balance fund enak kita kan bisa beli obligasi gitu misalnya. Yang campuran maksudnya, jadi punya fleksibilitas itu. Betul. Gitu ya.
Ada yang nanya nih, bagaimana membedakan cara beli retail dan non-retail, smart money /MM/Whale. Tadi kalau misalnya Hengki kan lihat HP. Kalau salah HP, Ya. lihatnya siapa kalau kayak gitu. Sebetulnya mirip-mirip sih, mungkin lihat brokernya ya. Iya. Ya kita kan tahu UBS retailnya di Singapura gitu misalnya. Atau di kalau Indonesia sama asing apa ya yang bagus ya. JP Morgan ya juga punya sih ada mereka punya retail juga di luar. Cuma kita bisa asumsikan kebanyakan mereka yang trading lewat JP Morgan, UBS misalnya itu kan institusi gitu ya. Oh, jadi kayak gitu juga ya. Jadi Ya kita lihat juga. whale-nya whale gitu. Whale-nya whale. Sesama whale mungkin. Ya, sama. Benar. Nah ini gue pengen masuk ke topik seterusnya, yaitu ngomongin tentang underwriting gitu. Soalnya dari gue paham kalau misalnya Bro Ivan ini dari sisi Henan Asset, bukan dari yang sekuritas yang have to underwrite gitu ya. Cuman namanya under the same same brand name ya. Jadi ya gue berasumsi pasti ngerti juga lah the whole proses, caranya kayak gimana gitu-gitu. Soalnya itu yang jadi salah satu pertanyaan terbanyak juga ini. Nah ini nih contohnya nih, kenapa bisa saham yang IPO lewat HP selalu to the moon? Sebenarnya ada satu tambahan lagi, bukan cuma to the moon doang, tapi cuma dapat satu lot. Oke. Sederhana sih mungkin sebetulnya cara, kalau boleh saya jelaskan, kita selektif aja sih. Kalau dari sisi, kalau saya perhatikan ya, dari sisi grup dan juga dari sisi sekuritas. Mereka bukan mengejar volume, tapi mencoba memahami bahwa IPO ini punya dampak positif jangka panjang. Sebetulnya itu kan. Dan saya yakin investor retail itu punya trust bahwa itulah yang terjadi gitu ya. Pada saat kita dari Henan Sekuritas itu melakukan IPO, ya itu sebuah saham dengan prospek yang mungkin ada jangka panjangnya gitu ya. Bukan hanya, karena kan kita harus ingat IPO itu juga dulu paling tidak itu salah satu cara untuk exit. Ya, dan ya itu yang membedakan sih. Kalau sedangkan di investment banking besar, volume penting buat kelanjutan dari bisnis mereka kan. Tapi buat kita quality secara grup. Dan apalagi secara Henan Sekuritas, makanya di kalau kita lihat IPO-nya lebih jarang. Dan kedua juga mungkin masih dari sisi industrinya mirip dari konglomerasi yang memang kita sudah punya hubungan jangka panjang dan mungkin bagian dari konglomerasi tersebut juga. Pak, izin mundur sedikit gitu kan, tadi kalau Bapak kan bilang liatin broker dan segala macam. Boleh tahu nggak sih kayak a day in Henan Asset itu ngapain? Kalau saya kan saya selesai liatin broker kayak gitu kan, nggak mungkin Henan Asset cuma hanya liatin broker doang. Maksudnya ngapain aja gitu strateginya? Wah, apa yang didiskusikan, divisinya apa aja kayak gitu kayak a day in Henan Asset Life kayak gitu. Ya mungkin ini sih pertama dari internal dulu ya, kita coba memahami kan setiap anggota tim itu punya bias, punya view, punya strategi, punya skill set yang berbeda juga. Dan kita akan selalu bicarakan mengenai tesis ya dari masing-masing gitu ya. Kita bicarakan misalnya tesis saya itu, saya justru harapkan ada challenge dari tim saya. Supaya kenapa? Supaya bias saya berkurang. Dan pada saat bias saya berkurang, saya bisa melihat lebih objektif kan dari keputusan investasi tersebut. Jadi pada saat sehari-hari sebetulnya ya kita memanage dari view-view yang kita sudah bicarakan sebelum-sebelumnya sih. Dan ya itu kita sudah construct portfolio, kita sudah punya risk reward ratio-nya seperti apa, value at risk atau downside risk-nya seperti apa, dan kalau menurut kita sudah optimal untuk portfolionya dan opportunity cost-nya juga nggak banyak, ya kita akan stay put. Ya mungkin kita akan trimming sedikit atau kita akan manage redemption atau manage subscription, ya seperti itu sih. Selebihnya secara berkala kita akan coba bahas yaitu alokasi aset strategisnya, tacticalnya ini udah sesuai belum, kita akan bicara dengan komite investasi, ini ada yang perlu diubah tidak. Saya juga sering marketing, disuruh jualan. Oke. Jadi ya pasti akan ada kesibukan lain lah yang kita, di mana
kita harus terstruktur sih kerjanya, kalau nggak overwhelm sih sebetulnya. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Emang ada berapa orang tim dari Henan Asset? Fund manager equity kita bertiga. Fund manager, ini termasuk saya ya sebagai head. Dan kemudian di fixed income ada 3 juga. Analis kita ada sekarang ada 3. Dealing team ada 3. Jadi rame sih, ada 12 gitu. Iya. Ya, jadi kita nanti mungkin ya kita akan usahakan coba pada saat kita combine atau kita hire orang itu justru kita cari yang skill setnya berbeda, mindsetnya berbeda. Tapi satu ya harus passionate itu aja sih. Kan kalau dari 12 orang ini pasti ada perdebatan lah, ada perbedaan POV gitu kan. Biasanya yang paling sering muncul itu perdebatan POV apa kayak gitu di antara tim 12 orang ini. Apakah selalu ngomongin tentang risk-nya atau gimana itu, Pak? Mungkin ini ya, setiap fund manager itu kan punya risk appetite yang beda-beda. Biasanya kita argue di paling banyak di situ sih. Jadi contoh, saya ini juga justru termasuk yang paling agresif. Saya cukup sering ambil posisi yang sedini mungkin ya, kalau saya salah ya udah saya keluar gitu, saya pindah aja gitu ya. Tapi ya itu bisa menjadi challenge juga oleh fund manager lain. Misalnya ngapain untuk masuk ke saham tersebut sekarang? Tunggu dulu gitu. Tanya ceritanya belum ada. Jadi dari persepsi fundamentalnya juga ada perbedaan misalnya. View dari sisi makronya ada perbedaan. Itu yang paling sering sih. Oke. Tapi apakah universe-nya, kan misalnya ada punya perbedaan persepsi dan ini, cuman apakah universe-nya itu, gak tahu ya, kalau misalnya di retail kesannya tuh cuman yang depannya H, depannya B, sama depannya P. Jadi gak usah debatin lagi, udah. Dari situ. Kalau saya. Nah, dari 3 ini, Ya. mari kita pilih yang mana gitu kan. Kalau misalnya retail mungkin ngobrolnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya dari Henan sendiri, apakah juga consider yang di luar dari itu, bahkan mencari the next BPH-nya gitu misalnya, atau kayak gimana gitu? Jawabannya untuk keduanya iya. Jadi kita universe tuh ada sekitar 120 sampai 130 saham, dan itu saya kasih range seperti itu karena ada saatnya kita mengeluarkan, ada saatnya kita menambah yang baru kan ke universe kita itu, dan universe itu pasti ada minimum market cap, minimum liquidity. Nah, kemudian untuk bisa masuk ke universe tersebut kita harus sampaikan ke komite investasi, kita harus bikin kertas kerja, harus melalui proses approval. Jadi biasanya kalau ada ide baru, ya kita akan sampaikan sih seperti itu secara proses ya ke komite investasi, dan mereka bisa aja reject. Ya, kalau misalnya tidak diterima. Ya, gitu sih. Jadi ya kita selalu coba mencari winners terus ya. Karena ya itu salah satu excitement yang kerja di market kan ya, selalu harus adapt, dan kita ngelihat ini sebagai personal joy juga untuk bagaimana cara kita bisa beat the market. Iya. Oke, kalau misalnya kita balik ke underwriting itu. Ini ada orang yang nanya, bolehkah spill tata cara prosedur sebuah perusahaan IPO? Mungkin kan kesannya kan agak basic ya. Cuman kalau misalnya kita pengen denger ini sih dari POV-nya underwriting gitu. Itu kayak gimana prosesnya? Soalnya kan teman-teman kebanyakan nggak punya pengalaman di situ. Iya, saya juga jujur dari perjalanan karir saya tuh tidak pernah mengurusi IPO. Jadi mohon maaf mungkin saya rada terbatas. Tapi yang jelas mereka harus pertama adalah menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kemudian mereka harus menjelaskan ke regulator kenapa mau IPO. Dan biasanya kalau sudah dapat approval, mereka akan melakukan yang namanya roadshow. Mereka akan keliling nih ke investor-investor institusi, termasuk kita. Mereka akan menceritakan rencana bisnis plan mereka seperti apa, prospeknya seperti apa, dan biasanya underwriters itu kan nggak cuma satu, ada misalnya 3 gitu ya, kalau kita lihat di IPO yang besar ini Supa gitu misalnya. Dan setiap house itu punya laporan atau bisa dibilang projection masing-masing lah, ada yang konservatif, ada yang agresif, dan ya sudah, itu setelah
dilakukan roadshow seperti itu, dilakukanlah book building, sama sebetulnya. Cuma ini dari sisi institusi untuk fixed allotment. Kalau demand-nya bagus, ya sudah sama juga seperti di retail ya, bahwa ada namanya pengurangan porsi gitu misalnya, dan kalau misalnya kita bisa dapat, kita suka sekali perusahaannya, kita akan minta besar. Setelah itu terjadi, disampaikan ke emiten memutuskan, oke, saya mau nih punya hand asset misalnya sebagai investor di perusahaan kita, karena kita tahu misalnya hand asset suka long term gitu ya. Setelah itu dilakukan pembagian, ya sudah IPO. Jadi proses secara simpelnya seperti itu sih. Yang pasti yang terberat itu di regulator. Apakah ada perbedaan dari segi IPO? Kan yang kalau misalnya dari gue mungkin dengarnya sekarang lebih ketat, lebih sulit untuk IPO. Apakah itu benar? Dan kira-kira yang maksudnya susah itu apa? Kalau misalnya dulu kayak gimana, kalau misalnya sekarang itu apa? Oke. Pertama, mungkin dari yang saya perhatikan dari sisi size ya. Revenues, bisnisnya seperti apa, sebesar apa, track record dari bisnisnya seperti apa. Soalnya kalau kita ingat kan, dulu saham Indonesia di IHSG tuh nggak nyampe seperti ini tuh, ada 900 lebih kan saham-sahamnya, dan yang kalau bisa dibilang dari 10 tahun yang lalu juga jumlah saham yang investable dari sisi persepsi investor institusi itu justru berkurang, ya kan? Berarti kan quality dari IPO itu sendiri harus di-improve kan? Ya, kalau yang kita perhatikan sih seperti itu. Jadi makanya proses IPO ini pertama menjadi lebih sedikit, backdoor makin banyak. Seperti itu sih. Backdooran itu. Backdooran. Jangan sakit ya dadanya ya. Tapi boleh ini gak sih sharing, kenapa sih perusahaan A itu bisa milih underwriter A, lalu bisa juga milih underwriter B? Apa yang membedakan underwriter gitu satu dengan yang lain? Oke, menarik sekali pertanyaannya. Jadi setiap underwriter itu biasanya punya kelebihan masing-masing. Misalnya salah satu yang BUMN yang paling gede itu, mereka akses ke regulatornya sangat bagus. Mereka udah paham seperti apa prosesnya, mereka sudah kenal, mereka bisa tahu sebelumnya, bahkan sebelum disubmit mungkin kalau ini harus seperti ini Pak, harus seperti ini Bu gitu. Jadi mereka bisa melancarkan proses tersebut. Itu satu. Distribusi domestik mereka terhadap investor institusi juga sangat bagus gitu misalnya. Oke, itu sudah nih. Emitennya mau punya distribusi ke retail juga. Oh, ya mereka cari mungkin underwriter yang punya akses retail yang bagus. Terus emitennya mau punya investor asing. Oh, ya mereka cari juga house asing sebagai salah satu underwriternya. Gitu. Jadi biasanya mereka pilih tuh dari kira-kira mereka mau fokusnya di mana. Kalau memang sangat besar, biasanya mereka ada kombinasi, tiga-tiganya ada. Tapi kalau menengah, mungkin mereka akan pilih 2. Kepentingannya apa? Misal kepentingannya apa membedakan? Kan kalau misalnya kita ngomongin, misalnya kalau misalnya gue sebagai perusahaan mau fundraising gitu kan. Kan mau ini yang inject itu adalah VC kayak, PE kayak, friends and family kayak, intinya gue dapat duit gitu misalkan. Nah kalau misalnya dari POV-nya perusahaan yang IPO, kenapa bisa ada perusahaan yang memiliki bias terhadap, gue pengennya nyarinya asing, gue pengennya retail, gue pengennya apa gitu, kayak apa implikasinya? Mungkin mereka punya persepsi kalau investor asing itu lebih long term, itu satu. Kedua, mungkin tergantung dari bisnisnya, kalau memang mereka punya benefit, seandainya punya investor asing yang porsinya besar, ya mereka akan punya tendensi seperti itu ya. Atau bisa juga strategis kan. Ya, kalau dari sisi strategisnya asing itu mereka tahu punya anchor satu strategik yang akan masuk asing ya. Oh ya sekalian aja mereka jualan keluar gitu, karena mereka tahu bahwa kalau disebutkan nama partner strategisnya ini itu demand-nya akan bagus. Kan sebetulnya ya betul sih, at the end of the day bagaimana caranya bisa membangun sebuah demand IPO yang sebesar-besarnya dong. Combination dari tadilah gitu ya, seperti itu sih. Ada lagi nanya nih, regulasi apa yang paling urgent untuk dibenahi di pasar modal agar lebih sehat dan kompetitif? Sebetulnya minimal 80% itu sih kalau saya ya. Jadi sebetulnya ya mungkin jangan
itu ada bagusnya, tapi at the same time itu juga menjadi salah satu kontributor di mana pada saat kita ada market downturn kita nggak bisa apa-apa. Ya mungkin kalau di dana berimbang gitu, balance fund kita ada leeway yang sangat besar. Ya mungkin ini leeway-nya 60% lah cukup gitu ya. Tapi ya mungkin dari sisi regulatornya mungkin jalan tengahnya komprominya bisa juga ya oke, kalau mau di bawah 80% ke 60% tolong dijelaskan kenapa gitu. Bisa aja kan seperti itu. Ya itu contoh aja sih. Kedua mungkin dari saya nggak tahu ya kalau short selling itu kan membantu market kita atau tidak ya, karena jumlah sahamnya itu juga likuiditasnya nggak ideal itu juga sih untuk melakukan short selling, not yet gitu. Tapi kan sudah terjadi di structured warrant ya. Ya hopefully sih akan semakin berkembang. Tapi kan itu perlu edukasi ya. Ketiga, sebetulnya bukan dari sisi regulasi, tapi dari sisi edukasi ke masyarakat. Perlindungan ke masyarakat itu juga sangat penting sih. Itu aja sih. Ya. Tadi ya kalau misalnya kita ngomongin mengenai regulasi ya, kan ada juga potensial misalnya, apalagi kalau misalnya saham yang naiknya kencang gitu. Ya saham-saham kuno sering naik kenceng lah gitu kan, bisa masuk ke FCA juga atau kan bisa kena suspend juga. Ya. Nah itu implikasi kayak gimana kalau misalnya sebuah manajer investasi lagi memiliki porsi tersebut, habis itu ada orang yang redeem, habis itu sahamnya lagi kena suspend gitu. Ya. Apakah artinya kalau kayak gitu redemptionnya itu harus dilakukan dengan menjual saham-saham yang lainnya kalau kayak gitu, atau kayak gimana gitu? Atau saham dinego kah atau kayak gimana? Yes, jawabannya kita masih bisa nego kalau misalnya FCA-nya terjadi karena FCA-nya itu ekstrim ya, sampai kita nego marketnya juga tutup, itu kita melakukan mungkin ya risk management yang kurang optimal sih kalau itu terjadi. Itu bisa terjadi, tapi amat sangat jarang. Dan biasanya kalau ada redemption yang harus kita satisfy, ya hopefully satu kita bisa deliver itu dengan cash portion kita, kedua kita bisa menjual porsi-porsi yang lain tanpa terlalu memberikan dampak signifikan terhadap performance dari fund tersebut, ya atau kita negokan, ya mau nggak mau sih. Ya. Oke, nah ini kalau itu gue mau masuk ke yang terakhir nih, which is porto pribadi. Okay. Porto pribadi ya kan. Sekarang kayak gimana nih, kan kalau misalnya teman-teman di luar sana kan ada yang udah terekspos ke gold lah, bitcoin lah, saham. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi persentase, big picture dulu deh. Ya. Yeah. Kayak kira-kira kayak gimana porsi misalnya obligasi atau nggak deposito yang safe versus saham versus kripto gitu kalau misalnya ada, atau gold gitu. Di luar dari ini ya, yang kayak illiquid assets. Saya mungkin simpelnya segregasinya adalah 10% di US dollar. US dollar ini saya bisa misalnya beli ETF atau kripto. Mungkin gini sih, saya bukan yang nggak mau, cuma saya mungkin perlu belajar dari Bro Hengki. Hyperliquid. Ini cara kita ngelihat kripto itu seperti apa gitu ya, secara individual kita mesti apakah ada stock picknya gitu di kripto atau enggak, atau kita cukup melihat Bitcoin sama Ethereum. Sebetulnya bisa aja sih gitu ya, tapi jujur saya di kripto amat sedikit. Tapi kalau saya investasi keluar tuh kebanyakan saya beli ETF gold misalnya, atau ETF S&P gitu, atau misalnya Big Cap China gitu misalnya. Tergantung dari view makro saya juga sih. Kalau saya punya view tertentu, biasanya saya menghindari beli stoknya sih, karena saya nggak ada waktu untuk ngeliatin gitu. Jadi di selebihnya ya di saham dalam negeri sih mungkin ya. Ya itu bisa dalam bentuk reksadana ataupun direct gitu ya. Berapa persen yang direct sama berapa persen yang reksadana? Nah itu tergantung dari, kalau misalnya nih sekarang nih gitu ya, bisa aja sebagian besar saya masukin ke money market karena saya mau liburan gitu ya kan, jadi ngapain saya pusing-pusing, jadi saya parkir aja dulu gitu. Ada saatnya saya bisa 90% di saham gitu ya, dalam bentuk reksadana ataupun ada sebagian kecil yang direct investment gitu kan, bisa juga gitu ya. Kalau Hengki sekarang kayak gimana? Berapa persen saham? Berapa persen hyperliquid? Atau udah habis? Hyperliquid udah habis. Ya? Hyperliquid ya. Hyperliquid sebenarnya kayak token yang digunakan untuk di award ke orang-orang, terus dia ada mekanisme untuk nge-buyback barangnya sendiri. Jadi dia satu-satunya, dan yang pertama juga sekarang udah banyak diikutin, dia
ibaratkan kalau di Indonesia itu kayak sekuritas. Ya. Tapi ketika kita trading kan ada trading fee. Trading fee-nya itu dia tidak dipakai untuk personalnya, tapi trading fee-nya itu digunakan untuk membeli balik koinnya dia sendiri. Oh, oke. Jadi Hengki ini dulu banyak teman-teman nggak tahu ya, tapi dia itu tuh sebagai the early whale of Hyperliquid dulunya. Jadi dipanggil ke Singapura sama satu orang yang nggak pernah muncul juga namanya Bis Hugo, sama satu lagi bertiga tuh mereka. Jadi satu hole terbesarnya, habis itu Hyperliquid terbang. Jadilah Hengki. Jadilah mobil B1 RMR gitu. Enggak, tapi ya overall rata-rata ya ke saham kalau sekarang. Rata-rata ke saham sekarang. Karena momentumnya gitu. Momentumnya ada, Konglou stoknya udah momentum stoknya lah ya. Kalau sebut Konglou stok sebenarnya lebih tepatnya momentum stok kali gitu. Karena mereka kan ada tujuan untuk ekspansi, mau grow dan mereka orangnya lebih agresif. Jadinya sebenarnya saya cenderung cocok kayak gitu. Jadi portofolio alokasinya sekarang ya mostly ya di saham. Jadi cuman saham sama cash dong. Saham sama ya bentuknya US dollar karena harta liquidnya kan udah jual habis waktu itu. Iya. Nah itu kayak sahamnya sekarang berapa persen tuh dibandingkan itu? Apakah Kalau secara presentase saham sekitaran cuman 20-30%. udah 30%? Tapi I wish I can take semua untuk ke saham. Iya, tapi kurang liquid kali takutnya. Iya. Oke. Mungkin berarti tadi kalau misalnya dari Bro Ivan belum kejawab itunya dari si saham Indo. Saham Indo berapa persen berarti itu? Oh, saham Indo. Saham Indo ya itu tadi most of my assets itu yang rupiah. Iya, maksudnya berapa persen dibandingkan kayak total ini ya? Oh, saham Indo. Saham Indo. Direct ya. Saham Indo. Biasanya sih about mungkin 50%. Oh. Dia juga agresif juga ya. Ya. Biasanya kan ya emang di dunianya juga sih ya. Makanya Iya, udah karena setiap hari. saya mau fokus di sesuatu yang saya pahami kan, ada tangible understanding. Jadi kenapa saya nggak di fixed income banyak gitu misalnya, ya karena memang saya passionnya di equity ya. Iya. Jadi saya sangat menyukai, kalaupun saya harus manage resiko ya saya coba usahakan tetap instrumennya equity. Iya. Sorry ya, boleh nanya nggak ya kayak umur berapa sih? maksudnya pengen kayak gini maksudnya. Umur berapa, punya keluarga atau enggak? Soalnya biasanya orang yang relatif lebih berumur, biasanya itu kan nggak punya 50% di saham. Apalagi ini saham Indo 50%, habis itu ada saham US itu 10%, gitu kan makanya. Makanya gue nanya bukan kurang ajar ya, teman-teman. Gue nanyanya ini on behalf of curiosity gitu. Saya umur 43, Oke. sudah punya keluarga, jadi yes saya boleh dibilang outlier dari sisi alokasi aset. Karena ya itu tadi saya punya understanding, saya punya experience di sini dan saya cukup yakin saya punya risk management yang baik untuk aset saya sendiri. Yang saya aplikasikan juga sebetulnya di reksadana yang saya manage ya. Ya mungkin karena itu ya, just the way I understand the market aja dan saya suka untuk berkecimpung di sini ya, makanya saya stay on this. Thank you so much nih, Bro Thank Ivan. you. Bro Thank you. Thank you. Ini semoga bisa jadi langganan. Narsum dari HP favoritnya Uwe teman-teman. FYI ya, kalau misalnya mungkin Bro Ivan belum tahu ya, itu sering disebut-sebut, sering dibikinin kayak chart-chart ini. Kalau misalnya Uwe ini historical IPO-nya naik berapa persen, day one, one week, one month, one year, dibikin ranking sama teman-teman. Banyak lah bikin kayak gitu. Oh ya? Wah saya masih belajar juga. Saya suka tuh kayak gitu. Jangan. Nanti kalau misalnya keseringan IG sama TikTok nanti apa namanya performa jangan IG-nya jangan. IG TikTok-nya jangan, tapi mau lihat tuh pelajari data-data lain yang kita enggak. Kan dari IG, kalau dari IG. Thank you so much ya. Thank you so much. Thank you for inviting us.